Paluama o debata Rendagi kutong di kudiso Paluama o debata Daw mapangap dati soarami Isap di daging sandok diriki Na mangarsahi totong totimi Paluama o debata. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita dengan renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu pada hari ini Selasa tanggal 19 Juli tahun 2022. Mari kita satukan hati kita berdoa. Damai sejahtera dan kasih karunia yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya memelihara saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini dari kitab Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang terkurung kelepasan dari penjara. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus telah berjanji akan mengutus roh penghibur, roh kekuatan, yaitu melalui pencurahan rohnya yang kudus. Tentu kuasa Roh Kudus yang menggerakkan kehidupan setiap orang percaya untuk mampu bersaksi, untuk memiliki semangat bersekutu, untuk memiliki kekuatan dan kerinduan melayani. Demikian juga halnya yang digambarkan nas renungan hari ini. Kuasa Roh Allah menyertai Yesaya dalam menyampaikan kabar baik kepada umat Allah. Tujuan Allah mengutus hambanya adalah untuk membebaskan hambanya, memastikan setiap umatnya terlayani dengan baik, memastikan umatnya dibebaskan dari pembuangan, dibebaskan dari keterikatan, dibebaskan dari setiap penderitaan. Berkat Allah akan menjadikan Sion sebagai kota Allah yang akan dibangun kembali dari reruntuhan dan memulihkan status Sion sebagai umat Allah yang kelak dihormati dan disegani oleh bangsa-bangsa. Bait Allah, lambang kehadiran Allah, harus dibangun, harus dipulihkan dari reruntuhannya. Pemulihan itulah yang disebut tahun rahmat Tuhan. Ketika orang-orang terpenjara dibebaskan, ketika orang-orang buangan diselamatkan, dibebaskan kembali ke kampung halamannya, ketika orang-orang yang terikat terintimidasi dibebaskan menerima keselamatan, itu akan menjadi kabar baik dan berita sukacita, dan itu akan berkumandang. Dan itulah yang disuarakan oleh hamba Tuhan dalam nas hari ini, bahwa Tuhan Allah akan membebaskan umatnya dari belenggu pembuangan, akan memulihkan mereka menjadi suatu bangsa yang berdaulat. Yesaya menjelaskan bahwa Tuhan bertindak melalui rohnya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan, untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, untuk memperlihatkan keagungannya. Roh Kudus Tuhan sudah tercurah dalam hidup kita. Artinya bahwa Tuhan selalu hadir dan pedulikan kita. Tuhan Allah selalu berkarya, memulihkan dan membereskan setiap persoalan yang kita hadapi. Jika hari ini
saudara mengalami sesuatu masalah. Jika hari ini saudara mengalami kesulitan-kesulitan hidup, jika hari ini saudara menghadapi persoalan-persoalan, datanglah kepada Tuhan. Terimalah Roh Kudus. Dia akan menuntun saudara. Dia akan menguatkan saudara untuk merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, semangatlah untuk melayani Tuhan. Persembahkanlah yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan semua totalitas hidup kita harus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat berkarya, melayani Tuhan, dan mempersembahkan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah Allah yang setia. Engkau adalah Allah yang melihat isi hati kami. Engkau adalah Allah yang menginginkan kami boleh tulus datang menghadap-Mu. Kami boleh mengenal berkat-berkat-Mu, karya kemahabesaran-Mu yang boleh Tuhan nyatakan dalam hidup dan kehidupan kami. Ketika kami datang bersyukur kepadamu, hendaklah persembahan syukur kami bawa dari ketulusan kami, bahkan dari pengakuan kami, bahwa Tuhan adalah sumber hidup dan kehidupan kami. Berkatilah setiap jemaat-Mu yang boleh mendengarkan kebenaran firman hari ini. Jadilah mereka kuat, jadilah mereka semangat, melanjutkan hidup dan kehidupannya, melanjutkan segala aktivitasnya, melanjutkan segala pekerjaannya, mengandalkan nama Tuhan, mengundang Tuhan dalam setiap proses kehidupannya. Karena di dalam Tuhan kami beroleh kekuatan, kami beroleh kesempurnaan. Kami juga berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit pada hari ini. Engkaulah yang menyembuhkan. Engkaulah yang memberkati proses penyembuhan, pengobatan mereka. Makanan, minuman, obat-obatan yang boleh mereka makan, pakai, konsumsi. Jadilah itu mendatangkan kesembuhan bagi mereka. Oleh karena kasih Tuhan, mujizat Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudara kami yang merindukan kehadiran seorang anak di tengah-tengah keluarga mereka. Ketika mereka sudah berumah tangga, bahkan dalam waktu yang lama. Mari Tuhan menjawab doa mereka. Mari Tuhan menjawab pergumulan-pergumulan mereka. Bahkan anak-anak Tuhan yang mencari universitas di mana mereka harus menambah ilmu. Kiranya Tuhan menunjukkan sekolah yang boleh mereka minati, universitas yang boleh mereka minati, sehingga dengan sekolah dan universitas tersebut mereka boleh menerima ilmu, pengetahuan, dan mereka boleh berkhidmat untuk melanjutkan kehidupan mereka ke depan. Terima kasih Bapa di sorga. Ampunilah kami akan segala dosa kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus telah memelihara dan memberkati saudara-saudara. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami tetap menghimbau saudara-saudara supaya tetap memelihara protokol kesehatan, semangat selalu di dalam Tuhan. Horas. Mapa